warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pipi Lapianato di Sampod, Samudra Podcast. Ya, kali ini kita kedatangan nih tamu yang luar biasa dari UKK Universitas Samudra. Oke, selamat malam kakak-kakak. Selamat malam. Ya, kali ini kita bakal berbincang nih, atau kita mengobrak-abrik nih apa yang ada di dalam Menwa. Nah, boleh perkenalkan diri dulu nih kakak-kakak dari Menwa. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Debbie Sibagariang. Oke. Jabatan saya di Menwa itu ada Komandan Kompi. Kompi. Ya. Oke. Ya. Komandan Kompi. Oh, dan perkenalkan saya sendiri Mai Angelina Situmorang. Saya menjabat sebagai wakil komandan. Wakil komandan. Oke. Kakak-kakak berdua nih dari prodi mana nih di Universitas Samudra? Oh, saya sendiri berasal dari prodi hukum dan kawan saya berasal dari Prodi pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Wow, berarti berbeda fakultas tapi disatukan dalam suatu UKK. Oke, banyak nih yang penasaran nih. Sebenarnya apa sih itu Menwa? Kenapa disebut sebagai UKK? Iya. Jadi yang pertama itu UKK itu adalah kegiatan kampus yang terkhusus. Unit kegiatan khusus. Nah, unit kegiatan khusus ini itu dipunyai lembaga, salah satunya itu adalah Menwa. Nah, Menwa 3 poin, ada 3 lembaga. Menwa, Pramuka, dan PMI adalah 3 lembaga yang membuat suatu kampus itu jadi negeri. Kita kan sebelumnya sebelumnya kita swasta. Gitu kan? Benar. Tapi untuk di Unsam sendiri, UKK itu cuma satu, Kak. Yang ada cuma Menwa, PMI sama Pramukanya nggak aktif. Oh, seperti itu. Berarti unik ya. Ini sesuatu yang mungkin belum diketahui sama banyak orang. Karena banyak orang yang mungkin berpikir bahwa ini termasuk UKM. Tapi Menwa ini rupanya dan ternyata adalah salah satu syarat universitas itu menjadi kampus yang negeri gitu. Wow, luar biasa. Mau tahu nih udah berapa lama nih Menwa berada di Unsam, Universitas Samudra? Iya, kalau untuk Menwa kita, namanya Menwa Satuan 108 Yuda Satria, ya, itu berdiri pada tahun 1995. Ya. 1995? Iya, di Universitas Samudra? Iya. Wow. Tetapi terjadi vakum di tahun 1997. Karena pada masa itu ada namanya Aceh Merdeka. Aceh Merdeka tahu? Tahu. Ada pada masa itu ada Aceh Merdeka, jadi beberapa target adalah menyerang lembaga-lembaga yang melakukan pembelaan negara. Oh iya. Salah satunya adalah rekrutmen mahasiswa. Dan itu divakumkan sendiri oleh pihak biro. Iya. Nah, terus diresmikan di Universitas Samudranya itu kan vakum tuh. Vakum. Nah, kembali aktif kembali itu sejak kapan gitu? Iya, aktif kembali itu pada tahun 2006. 2006. Wow. Jadi awalnya itu para senior atas tahun 2006 itu dia ya kayak gini bincang-bincang awal dulu gitu kan. Diskusi gitu kan. Nah, kita ada nih organisasi yang sebelumnya vakum nih, yuk kita bangkitkan lagi gitu. Nah, itu senior kita yang berusaha untuk mengurus semua legalitas dari kampus, kemudian ke Banda Aceh, kemudian legalitas yang lainnya senior kita yang ngurus secara independen. Nah, beruntungnya, puji Tuhannya, kita selalu didukung sama pihak kampus untuk membangun kembali Menwa di universitas. Wow, luar biasa. Berarti Menwa ini juga sudah lama nih terbentuk dan sudah lama diresmikan di Universitas Samudra. Nah, kalau untuk apa saja yang ada di Menwa itu seperti apa? Oh, untuk strukturnya di Menwa itu sendiri. Pertama itu ada komandan satuan, di bawahnya ada wakil komandan. Nah, untuk membantu komandan dan wakil komandan ini ada kaur-kaurnya, ada 6 kaur. Yang pertama kaur diklat, kaur khusus untuk keputrian, kaprov. Ada khusus untuk putrian gitu. Gitu. Ada kaprov, ada komandan kompi markas sama kepala kesekretariatan. Oke, berarti ada 6 ya di bawah dari komandan dan wakil komandan gitu. Oke, kalau untuk programnya sendiri atau untuk fungsional dari lembaga itu sendiri seperti apa? Untuk tugasnya sendiri sih lebih tepatnya untuk pengamanan kampus seperti kegiatan ospek, wisuda. Kalau ada bela negara
akhir-akhir ini kan corona. Jadi kegiatan bela negara ini untuk 2 tahun ini nggak ada, Kak. Ada. Jadi gitu ya. kami belum ada gitu merasakan, adik-adik kami yang di bawah kami belum pernah merasakan ikut dalam bela negara gitu. Gitu, iya, dikarenakan karena keadaan juga Iya, ya Kak. benar. Benar nih, karena dari sebelum-sebelumnya nih, ospek-ospek yang udah terjadi sebelumnya, peran Menwa itu sangat penting gitu ya kan, sangat penting, dan itu juga udah dilihat nih sama banyak orang sebelum terjadinya COVID-19. Iya. Nah itu peran Menwa itu sangat penting selain mengamankan, apalagi peran Menwa untuk Universitas Samudra. Ya, yang pertama kita membangun yang namanya pembinaan mental dan fisik. Itu yang paling penting di Menwa. Di Menwa. Ya, Itulah hal unik yang ada di Menwa gitu ya. Itu yang berbeda dari unit yang lainnya, gitu, lembaga-lembaga yang lainnya gitu. Pembinaan mental dan fisik itu merupakan tonjolan yang paling utama yang kita latih di Menwa. Kemudian salah satunya kalau kakak tadi udah sebutkan tentang ospek, kita kan nampak gitu ya di depan ya. Kita nampak di depan ya, itu kita mencerminkan disiplin waktu. Kita memberikan efek jerah buat teman-teman yang tidak disiplin terhadap waktu. Benar. Ya kita berusaha untuk memberikan hal-hal yang baik dari Menwa untuk mahasiswa. Oke. Kalau itu sudah tentang Menwanya tadi. Nah, kalau untuk 6 di bawah dari komandannya tadi, komandan ya? Iya. Sebutnya. Oke. Nah, untuk di bawah dari 6 di bawah dari komandannya itu kerjanya, program kerjanya seperti apa? Untuk program kerjanya sendiri seperti Kormin. Dia yang mengurus segala administrasi yang kita butuhkan gitu. Misalnya kita mau ngirim surat masuk dan keluar gitu. Iya. Gitu. Surat menyurat. Selain itu gitu. Kalau Kaprofnya sendiri sih sebagai berperan sebagai tangan kanan komandan sih, Kak. Wow, gitu. Kasih tindakan itu adalah kerjanya Kaprof, tidak turun langsung dari komandannya. Baru pun untuk mengatur anggotanya sendiri disiplin, itu ngambil tindakannya sama Kaprof, Kak. Sama Kaprof. Oke. Seperti itu ternyata. Nah, kalau untuk pencapaian nih yang udah ini kalau boleh tahu nih kakak-kakak di sini udah berapa lama menjabat di periode ini? Untuk di periode ini sih Kak masih setahun. Karena pun jabatannya untuk di Menwa itu pun 1 tahun, Kak. 1 tahun. Oke, berarti udah lama tuh kan? Iya, udah cukup lama. Nah, berarti itu udah berapa pencapaian atau udah berapa target atau rencana yang udah dibuat sama Menwa itu sendiri? Untuk sejauh ini itu dari komandan kami yang awal sampai yang kami rasakan saat ini. Iya, benar. Pencapaian udah digapai sama Menwa itu sendiri gitu. Jadi gini Kak, kami itu ada namanya Diksar. Apa tuh? Ada Pradik, ada Diksar. Pradik ini kita masih calon Menwa. Tapi kalau kita udah Diksar itu jadi Menwa. Dimana kita kalau udah Diksar bisa pakai baret, memiliki NBP itu nomor induk pokok yang ada di Menwa. Oke. Dan itu pun pendidikannya untuk sejauh ini sih masih di Banda sih Kak. Belum pernah masih di Banda, Semawe. Untuk Langsa sendiri belum pernah sih buat Diksar. Rencananya sih mau buat tahun ini kan Kak. Tapi karena corona ya terhalang karena corona tadi sih Kak. Nggak jadi Langsa yang buat. Jadi untuk Diksar kami sendiri itu Kak udah pernah di Angkatan Darat, Angkatan Laut, sama Angkatan Udara. Angkatan Udara sendiri kami untuk Angkatan Udara sendiri kami sendiri. Udah pernah ngerasain. Luar biasa ternyata. Ternyata udah banyak nih yang digapai atau pencapaian yang udah diraih nih sama Menwa, benar. Itu kan adik-adik atau mungkin mahasiswa pada penasaran nih. Kok bisa sih Menwa itu vibes-nya bukan tegang bilangnya, apa sih bilangnya kalau bahasa kalian tuh harus terlihat seperti apa gitu? Gagah gitu. Itu marwah ya. Itu bagaimana cara Menwa menjaga marwah itu? Terlihat looks-nya terlihat seperti itu gitu. Karena itu sih yang mungkin dilihat dari banyak orang, keistimewaannya Menwa gitu. Dari marwahnya itu gitu. Itu kok bisa gitu? Iya, jadi untuk marwahnya sendiri Kak dapat dari seragamnya sih Kak.
Karena ketika seragam itu udah menempel di tubuh kita, jadi Prosesnya sifat banyak ya? iya sifat ele-eleannya itu sifat mental udahlah Kak, tinggal Udah selebel gitu ya. Oke. Wow, berarti karena seragamnya itu buat kita menjaga marwah dari Menwa itu sendiri. Wow. Dan ketika kita sudah pakai seragam, kita masih ele-elean. Jangankan kaprofnya yang nindak, mungkin senior kita pun bisa turun tangan. Iya, bisa turun tangan. Karena ini memang sudah aturan main. Aturan main, ya. Ada aturan mainnya gitu, ya. Bahwasanya seragamnya udah menempel di tubuh dia. Jadi sifat itu sifat yang mental apa segala macam lah yang enggak menunjukkan bahwa dia itu udah dididik, udahlah dapat tindakan lah itu Kak. Gitu. Berarti itu artinya ketika kita udah memakai seragam dan berada di sekelilingan Menwa atau bertugas sebagai mengamankan, kita udah jadi yang beda gitu ya. Siap. Udah beda lah karakter kita. Oke, gitu. Itu ya uniknya mungkin yang terlihat dari Menwa Universitas Samudra. Nah, dari pengalaman pribadinya kakak-kakak nih, kan udah banyak nih melewatin tahap-tahap menjadi salah satu anggota di Menwa. Kan udah kursi yang hebat nih karena udah ditampilin tuh, udah dilihat sama banyak orang bahwa video-video yang ditayangin itu buat adik-adik penasaran. Banyak tuh yang tanya, kok bisa udah langsung ke situ, atau kok bisa dapat seragam itu? Ada nggak sih perjuangan untuk dapatin seragam kayak yang kakak pakai sekarang gitu? Ya, atau cuman beli aja, atau cuman nih masuk langsung dikasih gitu? Itu gimana tuh ceritanya? Yang penting gini Kak, ketika kita mendapatkan sesuatu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wow, benar. Tidak instan ya. Tidak instan. Itu ngedapetinnya penuh perjuangan berarti ya. Iya, kita ada namanya itu yang tadi disebutkan sama Kak Mai, itu ada namanya Pradiksar. Pradiksar itu adalah program yang harus dilaksanakan oleh Menwa Satuan. Menwa Satuan 108 Uda Satria. Jadi untuk mendapatkan seragam yang kita pakai ini, kita lewati 5 hari pembantaian itu, proses pembentukan pembinaan. Sebenarnya bukan pembantaian sih, lebih jelasnya itu pembinaan fisik tadi Kak, pembinaan mental tadi. Iya benar. Tapi banyak juga nih yang tanya, karena menggunakan seragam itu dan dengan muka yang tegang, kayaknya kejam nih Menwa. Kayaknya sistemnya kejam nih, bener gak sih? Iya, kalau mau tahu boleh. Nanti kita bisa ketemu sama-sama di komandan di markas komandan kita. Ada markasnya ternyata. Oke, keren ternyata ya. Nah, dari pengalaman kakak-kakak nih, apa sih yang udah didapatin dari Menwa? Kalau untuk yang didapat sih Kak sudah cukup banyak Kak. Banyak. Salah satunya mungkin bisa disebutin. Salah satunya seragam kita Kak. Dimana 1.000 pun kita nggak ada ngeluarin biaya Kak. Wow. Ya, benar. Iya. Dan untuk Diksar sendiri Kak, kita nggak ngeluarin biaya 1.000 pun Kak. Itu langsung dana dari kampus. Gitu. Ya benar juga sih sebenarnya, karena kita kan juga udah berjuang tuh untuk ngedapatin itu gitu. Nah, kalau dari Kak Debbie nih, apa sih pengalaman yang bisa dijadikan motivasi untuk banyak orang mahasiswa di Universitas Samudra sebagai kakak menjabat sebagai salah satu anggota Menwa sekarang? Ya. Jadi kalau kita memang sudah ambil keputusan, kita mau berproses dalamnya, itu yang pertama. Jadi ketika saya sudah ambil keputusan untuk masuk Menwa, saya berani berproses melewati beberapa hal. Salah satunya nangis, suka, duka di Menwa sudah kita rasakan. Itu yang pertama. Jadi ketika saya waktu semester 1, kita kan masuk kelas nih, aktif ya. Saya pada saat itu juga melakukan penjagaan wisudawan. Jadi ada mata kuliah, saya memang harus mengikuti 2 poin. 2 poin. Saya di sini, di Lansa ini, di Unsam ini ada 2 poin. Saya bertugas sebagai mahasiswa, saya juga sebagai Menwa, Menwa Satuan. Nah, 2 ini tidak boleh hilang. Kalaupun kita berkecimpung di organisasi kampus, kita jangan matikan peran kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap pelajaran kita dan yang lain-lainnya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, ketika kita sudah bertanggung jawab, saya berani masuk dalam kelas dengan pakaian seragam saya. Yang lain-lain pakai rok dengan ya gimana semestinya mahasiswa pada saat itu.
saya dengan seragam saya dan di depan saya langsung ada dosen. Dengan berani saya pakai seragam saya. Nah, ketika itu ternyata tanpa saya sadari, saya dinilai sama banyak orang. Yap. Salah satunya adalah senior saya yang di jurusan saya itu pendidikan biologi. Nah, saya ditarik kembali untuk menjadi anggota pusat biologis Indonesia. Karena dia punya alasan. Karena beliau melihat saya sangat bertanggung jawab terhadap Menwa. Bagaimana saya akan bertanggung jawab juga kepada biologi saya sendiri. Iya. Jadi dua peranan ini saya berusaha untuk sama-sama naik, sama-sama berhasil. Dua peranan yang saya mainkan di kampus saya, yaitu ada Menwa dan ada sebagai peran mahasiswa pendidikan biologi gitu. Oke, keren. Berarti dua tadi ini tidak bisa terlepas dari diri kita ya. Iya, benar. Oke. Nah, itu kan dari pengalaman kakak-kakak tadi nih. Mau dong denger hal seru apa nih yang udah dilakuin di Menwa? Hal seru gitu yang emang bener-bener nggak terlupain sama kakak-kakak mungkin, atau wow ini nggak dapat nih dimanapun. Gitu. Untuk hal serunya sih di pendidikannya ya. Di pendidikannya. Iya. Proses pendidikan itu dari awal masuk ya? Iya. Sebenarnya kita dapat pengalaman itu udah dari awal masuk, belum lagi kita berkecimpung di dalamnya, di mana seniornya pun memang merangkul adik-adiknya. Habis itu kita kan disuruh diksar lagi nih. Iya. Nah, di diksar itu memang cukup banyak pengalaman kita, Kak. Di mana kita diksar ini se-Aceh, Kak. Se-Aceh. Iya. Dan untuk nama Menwa di Aceh itu ada juga, Kak. Menmahadasa. Iya. Oh gitu. Di mana Kak, waktu diksar itu kami ada 9 kampus. 9 kampus iya. Dari Aceh? Dari seluruh Aceh? Seluruh Aceh. Gitu. Salah satunya itu Unsia. Di mana kita setelah diksar itu dapat letting di Unsia. Jadi kita kalau ke Unsia itu udah ada saudara lah yang mau kita jumpai di sana. Kayak di Unimal, di Yayan Semawe juga, seperti samping kampus kita juga, Catkala juga. Di mana kita kalau mau ke sana udah ada tempat kita di situ. Tinggal telepon letting kita gitu ya. Iya. Wow, keren. Berarti persaudaraannya tidak hanya di Universitas Samudra tapi sudah ke kancah luar dari Universitas Samudra. Keren. Dan bahkan pun kita keluar pun kalau kita bilang NBP berapa, pasti orang itu udah tahu. Pakai kode ya? Iya. Pakai kode. Dah kayak tentara berarti ya. Udah jelas Kak. Iya Kak. Di mana kami ini dilatih sebenarnya bukan tentara juga. Iya. Di bawah naungan tentara. Di bawah naungan tentara. Iya. Wow. Karena banyak juga nih yang bertanya. Karena seragamnya mirip nih, hampir mirip dengan tentara yang sebenarnya yang ada di Republik Indonesia. Nah, dan ada juga nih yang nanya, apa benar nih ini disebut dengan tentaranya kampus gitu? Itu pernah nggak sih dengar kata yang kayak itu gitu? Oh iya Kak, kalau untuk disebut tentara kampus sendiri sih sering Kak, cukup sering Kak. Bahkan kayak, oh iya ya, langsung orang itu aja nengoknya langsung segan. Iya, bahkan senior kami bilang Menwa itu hantu mahasiswa. Hantu, kenapa tuh disebut hantu mahasiswa? Gentayangan nggak? Bukan karena gentayangan berarti. Terus kenapa tuh disebut sebagai hantu mahasiswa? Karena itu tadi Kak, karena ditakut, tapi lebih disegani, bukan gitu. ditakuti tapi disegani gitu Kak. Oke, gitu. Disegani sama para mahasiswa. Iya. Benar. Nah, udah berbincang-bincang nih sama perwakilan dari Menwa Universitas Samudra. Nah, mungkin kakak-kakak dari Menwa ada nggak sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa baru maupun mahasiswa yang ada di Universitas Samudra? Mungkin dari Kak Debbie dulu nih. Apa nih yang pengen disampaikan supaya gini loh Menwa? Iya, jadi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian, yang pertama, poin pertama yang tadi saya sampaikan itu, silakan tanggung jawab kepada hal yang udah Anda ambil gitu, kepada keputusan yang sudah Anda ambil. Ketika Anda sudah masuk ke Unsam, peranan Anda adalah sebagai mahasiswa. Di lain dari itu, nomor poinnya, yang kedua adalah kita mampu berorganisasi. Kalau kalian mementingkan dari salah satunya, kalian nggak akan berhasil. Tapi kalau dua-duanya sekalian berjalan, kalian akan jadi orang besar di luar sana. Gitu. Wah, keren. Oke, mungkin dari Kak Mai nih. Sebenarnya untuk motivasi ya Kak. Ya, sepatah dua patah kata nih yang ingin disampaikan sama yang bakal nonton video ini. Oh, di sini kami mau menyampaikan, kami di sini bukan mengajak
adik-adik sekalian, tapi di sini kami menantang adik-adik. Wow. Di mana kami tidak butuh 1000 cacing, kami butuh satu ular yang mematok 1000 cacing. Terima kasih. Wow, keren, kata-kata yang luar biasa dari Menwa Universitas Samudra. Nah, mungkin dari video ini mungkin adik-adik bakal atau mahasiswa bakal lihat nih, inilah gambaran dari Menwa Universitas Samudra yang sudah menceritakan atau menyampaikan banyak sekali pesan dan kesan juga ya yang sudah mereka alamin di ketika menjadi anggota di Menwa Universitas Samudra. Mungkin sekian aja podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Mai dan juga Kak Debbie. Salam dari Kak Debbie dan Kak Mei. Saya akhiri, saya Pipi Lapionato. Salam Samudra Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share, subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.